Salam jemaat Tuhan yang dikasihi, apa kabar? Doa saya agar semua kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita berdoa supaya keadaan akan terus bertambah baik dan akhirnya kita semua dapat berjumpa untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan di gereja. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kehidupan yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu atas kami semua. Ajarilah kami dan bentuklah kami melalui firman-Mu. Kami rela dan kami siap. Roh Kudus, berilah hikmat pengertian kepada semua kami untuk memahami firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab yang saya ambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10e. 2 Petrus pasal ketiga ayat 10e. Begini firman Tuhan, pendek saja. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Sekali lagi, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Amin. Tema khotbah saya pada hari ini adalah hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ada 2 penekanan di dalam firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, hari Tuhan yang akan tiba atau hari Tuhan yang akan sampai. Dan yang kedua adalah hari Tuhan itu adalah seperti pencuri. Hari Tuhan itu adalah seperti pencuri. Kedua-dua penekanan ini kita akan belajar bersama-sama apa maksud firman Tuhan ini dan apakah respon kita semua sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen. Bagaimanakah atau seperti apakah hari Tuhan yang akan tiba itu nanti? Bagaimana hari Tuhan yang akan tiba itu nanti? Di dalam 2 Petrus 3, 10 dan 12b, dalam ayat 10 berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan di dalam ayat yang ke-12b berkata, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, inilah yang akan itu keadaan hari Tuhan yang akan tiba itu. Jelas di sini firman Tuhan berkata bahwa hari itu langit akan lenyap. Hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dengan nyala api. Jelas di sini firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi ini akan lenyap, akan binasa. Ini bermaksud di dunia ini hanya sementara.
kehidupan di dunia ini hanya sementara sahaja. Semuanya fana, tidak kekal. Semuanya akan binasa. Kekayaan, kebahagiaan, pekerjaan, keluarga, bisnis, dan segala-galanya yang ada di dalam dunia ini, semuanya akan lenyap. Adik perempuan saya baru saja kongsi di grup adik-beradik kami. Adik perempuan saya itu suka untuk menanam bunga. Dan dia kongsikan baru-baru ini bahwa semua bunga yang sudah dia tanam, yang dia beli, sama ada yang murah dan ada yang mahal dia beli, dia tanam, dia itu susun bagus-bagus. Dalam sekelip mata semuanya musnah dan rusak. Karena apa? Karena ayam dan anjing sudah kacau dan merosakkan itu bunga yang sudah dia tanam. Jadi dia sangat itu marah dan kecewa, dan juga dia rasa rugi lah. Begitu jauh lebih sia-sia kehidupan kita berbanding dengan cerita adik saya yang dia menanam bunga dan dalam sekelip mata itu bunga dia hancur begitu saja, rusak begitu saja. Dibandingkan dengan manusia, jika kita berfokus kepada kehidupan di dunia, segala sesuatu akhirnya lenyap, akhirnya musnah. Waktu hari Tuhan itu tiba. Nah, ini yang akan terjadi kepada semua manusia di bumi ini. Jadi kepada kita semua, sebanyak mana kita mengumpulkan harta di dunia, sebanyak mana kita membina kerjaya kita ataupun keluarga, kita mencari nama di dunia, akhirnya sekelip mata akan hilang begitu saja. Sebab semua itu tidak kekal, semua itu adalah fana. Dan firman Tuhan berkata semua itu akan lenyap waktu hari Tuhan itu tiba. Waktu Yesus datang kembali, semuanya akan lenyap, binasa. Murid-murid Yesus juga pernah bertanya kepadanya tentang kedatangannya atau tentang hari Tuhan yang akan tiba dan tanda-tanda kesudahan dunia ini. Mereka pernah bertanya kepada Yesus di dalam Matius 24, 3 hingga 14. Apakah jawaban Tuhan kepada mereka? Tuhan menjawab, nanti akan terjadi yang pertama, penyesatan besar-besaran. Ada orang yang memakai nama Tuhan Yesus, ada yang memakai nama Yesus sebagai nabi, dan mereka semua ini adalah nabi palsu, Yesus palsu. Dan mereka lah yang menyesatkan banyak orang. Yang kedua, peperangan besar terjadi. Kita akan dengar peperangan di sana sini. Yang ketiga, kelaparan besar-besaran akan terjadi. Yang keempat, gempa bumi yang tidak pernah terjadi besar akan terjadi. Dan sudah pun terjadi. Yang kelima, orang-orang yang percaya kepadanya akan disiksa. Nah, semua ini akan terjadi sebelum hari Tuhan itu tiba. Oke, sebelum hari Tuhan itu tiba. Maka dengan itu, hari Tuhan itu akan tiba bermaksud Tuhan Yesus akan kembali
untuk mengambil orang-orang yang tetap teguh percaya kepadanya dan mengikutinya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Hari Tuhan itu akan tiba juga bermaksud Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia untuk membinasakan dunia dan semua orang yang mengikut keinginan dunia. Gak ada dua yang terjadi pada hari Tuhan itu tiba. Yang pertama penyelamatan, dan yang kedua adalah penghukuman ataupun pembinasaan. Kita pergi kepada yang kedua, yaitu hari Tuhan itu seperti pencuri. Kedatangan Tuhan Yesus itu adalah seperti pencuri. Ia tiba-tiba datang tanpa kita sadari. Ini yang bermaksud hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Ini merujuk kepada kenyataan Tuhan Yesus sendiri. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal 24 ayat 43 dan ayat yang ke-44. 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia, yaitu Yesus sendiri, akan datang pada saat yang kamu tidak duga. Tanpa kita sadari, kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua kali itu seperti pencuri. Tanpa kita sadari, tiba-tiba dia datang. Ini bermaksud semuanya berjalan seperti biasa. Tapi tiba-tiba Tuhan datang. Ia juga diumpamakan seperti zaman Nabi Nuh. Di mana zaman Nabi Nuh semua orang hidup seperti biasa. Tetapi tiba-tiba air bah datang. Kedatangan Tuhan Yesus juga yang kedua kali seperti itu. Tidak disadari. Nah, kedua-dua perkara tadi sudah saya jelaskan melalui firman Tuhan, yaitu keadaan kedatangan Tuhan ataupun hari Tuhan, dan juga hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Nah, kita sudah dengar kedua-dua penjelasan ini melalui firman Tuhan. Jadi apakah respon kita terhadap hari Tuhan Yesus Kristus akan tiba? Itu nanti. Apakah respon kita terhadap hari Tuhan yang akan tiba itu? Apakah respon kita terhadap kedatangan Tuhan Yesus Kristus nanti? Ramai orang Kristen tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang ke dunia kembali, tetapi tidak meresponi hal itu dengan baik, tidak meresponi hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Di sini firman Tuhan berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini lebih lagi dijelaskan dengan membaca ayat yang ke-14. 2 Petrus 3. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu
kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Nah, jelas di sini firman Tuhan menekankan akan respon kita terhadap kedatangan Tuhan, hari Tuhan yang akan tiba, yaitu kita harus hidup suci dan hidup saleh. Dan kita harus berusaha supaya kita tak bercacat, tak bernoda di hadapan Tuhan. Ini bermaksud hidup kita janganlah berfokus kepada dunia, melainkan hidup kita ini harus kita hidupi bagi Tuhan. Sememangnya kita harus hidup bekerja di dunia, kita enjoy dengan apa yang ada di dunia. Tetapi kita harus jangan berfokus kepada dunia. Kita harus jangan terikat kepada dunia. Kita harus jangan itu melekat kepada dunia. Tetapi kita harus melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Kita harus melekat terus kepada pokok, kepada Yesus. Kita harus hidup terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ada 3 respon yang besar di sini sebagai orang Kristen. Yang pertama, untuk meresponi hari Tuhan yang akan tiba atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Yang pertama, harus tetap ada persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya dan berusaha hidup dekat dengan Tuhan, berusaha mentaati perintah-Nya. Ini yang kita harus lakukan. Sebab itu kita jangan abaikan untuk baca firman Tuhan. Jangan abaikan untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun sekarang kita tidak dapat bersekutu di gereja ataupun dalam persekutuan kecil, tetapi bersekutulah dengan Tuhan secara pribadi ataupun di dalam keluarga Anda. Yang kedua, respon kita seharusnya adalah kita harus selalu berdoa dan berjaga-jaga. Kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 3 berkata, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Di sini firman Tuhan berkata, kita harus menuruti perintah Tuhan dan bertobat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita selalu ada kerendahan hati, kita selalu ada pertobatan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, respon yang seharusnya dari orang-orang Kristen, dari kita semua adalah kita harus bersaksi supaya orang lain juga diselamatkan. Bermula dari keluarga kita bersaksi kepada mereka, dan kepada saudara mara kita, kepada jiran, kepada kawan-kawan kita, dan seterusnya kepada orang yang kita tidak kenal. Sebagai kesimpulan untuk firman Tuhan ini, saya menekankan di sini, karena itu untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia ini, dan untuk menantikan hari Tuhan yang akan tiba itu, berwaspadalah kita supaya kita jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kita kehilangan pegangan kita yang teguh.
tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini, kami diperingatkan Tuhan tentang hari Tuhan yang akan tiba. Kami diperingatkan Tuhan dengan keras bahwa Tuhan Yesus Kristus akan kembali lagi ke dunia ini untuk mengambil orang-orang yang percaya kepadanya, yang teguh hidup baginya, dan Dia datang juga untuk membinasakan dan menghukum. Tuhan, Engkau telah memberitahu kepada kami akan tanda-tanda sebelum hari Tuhan itu tiba. Engkau sudah memberitahukan kami bahwa kami harus berjaga-jaga. Kami harus hidup saleh. Kami harus terus melekat kepada Tuhan. Tuhan, kami mau hidup melekat kepadamu. Tuhan, kami mau hidup bagi Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Roh Kudus, kuatkan kami. Biarlah persekutuan kami secara pribadi dengan Tuhan terus teguh. Kepada semua jemaat Tuhan, Tuhan, kuatkanlah mereka. Tuhan, teguhkanlah mereka. Kuatkanlah iman, persekutuan mereka, kerohanian mereka. Bagi yang susah, Tuhan berilah kesenangan kepada mereka. Yang sakit, Tuhan berilah kesembuhan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan melindungi semua kami, jemaat-Mu, umat-Mu. Apa-apa kesusahan gereja, Tuhan, kami berdoa supaya Tuhanlah yang buka jalan. Semua keinginan, semua rancangan anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, Tuhan tolonglah, bukalah jalan. Ada yang itu memerlukan, betul-betul memerlukan sesuatu, Tuhan bukalah jalan bagi mereka dan tolonglah mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga Senia Pastor supaya Tuhan terus memegang dia, Tuhan terus menguatkan mereka, Tuhan terus itu memberikan kesabaran kepada mereka. Tuhan, kami juga, hamba-Mu juga berdoa supaya semua pengurusan biar mereka nanti semua Tuhan yang campur tangan dan buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Kami sambut berkat firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang dikasihi. Tuhan memberkati Anda semua. Jumpa lagi. Shalom.